Pada hari-hari terakhir, aku akan memulihkan keadaan Elam. Artinya apa? Penghakiman bukan kata terakhir Tuhan bagi Iran. Ada pemulihan yang dijanjikan. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Tanggal 28 Februari 2026 menjadi salah satu titik paling dramatis dalam sejarah modern Timur Tengah. Pada hari itu, Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 36 tahun, dilaporkan tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan kepemimpinan politik dan militer Iran di Teheran. Media pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kematian Khamenei, termasuk tewasnya beberapa pejabat senior lainnya dalam serangan itu. Suatu peristiwa yang mengejutkan dunia dan mengguncang dinamika geopolitik kawasan. Banyak yang menyebut ini sebagai breaking news, tetapi hari ini kita akan melihat apakah kejadian itu benar-benar hanya kebetulan geopolitik atau justru sesuatu yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya dalam Alkitab. Karena 2600 tahun yang lalu, sebelum ada nama Iran, sebelum konsep geopolitik modern, 4 nabi Ibrani menuliskan sesuatu yang sangat detail tentang bangsa yang kita kenal sekarang sebagai Iran, termasuk wilayahnya, senjatanya, dan bahkan para pemimpinnya. Hari ini kita akan membongkar 4 nubuat Alkitab tentang Iran yang sedang digenapi dan melihat apa maknanya bagi kita semua. Nubuat pertama, Daniel dan domba jantan. Dalam kitab Daniel pasal 8, Nabi Daniel mendapat penglihatan ketika ia berada di Susan, wilayah yang hari ini berada di Iran modern. Ia melihat seekor domba jantan dengan 2 tanduk. Domba itu menyeruduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tidak ada yang mampu berdiri melawannya. Daniel bingung. Lalu Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menjelaskan arti penglihatan itu. Penjelasannya tegas. Domba jantan bertanduk 2 itu adalah raja-raja Media dan Persia. Bukan tafsiran modern, bukan spekulasi teolog. Itu penjelasan langsung dari malaikat. Media dan Persia adalah inti geografis Iran sekarang. Secara sejarah, Kekaisaran Persia memang berkembang ke 3 arah. Ke barat menaklukkan Babel dan Mesir, ke utara hingga Asia Tengah, dan ke selatan menuju wilayah Arab. Menariknya, penglihatan itu tidak berakhir dengan kemenangan. Domba jantan itu akhirnya dipatahkan. Artinya apa? Sejak awal Alkitab tidak hanya menunjukkan identitas Persia, Iran, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatannya suatu hari akan dihancurkan. Daniel memperkenalkan kita pada identitasnya, tetapi siapa sekutunya di akhir zaman? Untuk itu kita beralih ke nabi lain. Nubuat kedua, koalisi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 38, Tuhan berbicara tentang seorang pemimpin bernama Gog dari tanah Magog, yang akan memimpin koalisi besar menyerang Israel di akhir zaman. Yang mengejutkan bukan hanya pemimpinnya. Yang mengejutkan adalah daftar bangsa yang disebutkan secara spesifik. Persia, Kush, Put, Gomer, Bet Togarma. Persia itu Iran. Ditulis 2500 tahun lalu, bangsa-bangsa ini dicantumkan dalam satu daftar koalisi militer. Mereka berasal dari 3 benua berbeda, tidak memiliki bahasa yang sama, tidak memiliki sejarah aliansi yang kuat pada zaman itu. Namun Yehezkiel menempatkan mereka dalam satu barisan menuju satu tujuan, Israel. Alkitab bahkan menyebut arah geografisnya, dari utara menuju gunung-gunung Israel. Di sini kita melihat pola yang jelas. Iran bukan berdiri sendirian dalam nubuatan akhir zaman. Ia adalah bagian dari sebuah koalisi. Tetapi Daniel menunjukkan identitasnya. Yehezkiel menunjukkan aliansinya. Sekarang kita melihat sesuatu yang lebih detail. Nubuat ketiga, busur Elam. Dalam Yeremia 49, Tuhan tidak menyebut Persia secara umum. Ia menyebut Elam. Elam adalah wilayah kuno di barat daya Iran, bukan seluruh bangsa, sebuah provinsi, sebuah kawasan spesifik. Tuhan berkata, "Aku akan mematahkan busur Elam yang menjadi kekuatan utama mereka."
Busur adalah senjata utama Elam di dunia kuno. Mereka terkenal sebagai pemanah yang ditakuti. Busur adalah simbol kekuatan jarak jauh, kemampuan menyerang dari kejauhan. Secara prinsip, itu adalah fungsi yang sama dengan misil modern, alat proyeksi kekuatan dari jarak jauh. Tetapi Yeremia tidak berhenti di sana. Ia berkata Tuhan akan mendatangkan 4 penjuru angin atas Elam, gambaran serangan dari berbagai arah sekaligus. Lalu ayat yang paling mengguncang, Aku akan menegakkan tahtaku di Elam dan melenyapkan raja serta para pemukanya. Perhatikan urutannya. 1. Senjata dipatahkan. 2. Kepemimpinan diguncang. 3. Tahta Tuhan ditegakkan. Namun hampir semua orang berhenti di ayat 38. Padahal ayat 39 berkata, Pada hari-hari terakhir, aku akan memulihkan keadaan Elam. Artinya apa? Penghakiman bukan kata terakhir Tuhan bagi Iran. Ada pemulihan yang dijanjikan. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Nubuatan keempat. Tahta di Elam. Ketika Tuhan berkata, Aku akan menegakkan tahtaku di Elam, apakah itu berarti tahta politik? Ataukah tahta rohani? Selama puluhan tahun, rezim di Iran menekan kekristenan. Pertobatan dari Islam dianggap sebagai pelanggaran berat. Gereja ditutup, Alkitab disita, pemimpin rohani ditangkap. Namun yang mengejutkan dunia adalah ini. Gereja justru bertumbuh. Banyak laporan organisasi misi menunjukkan bahwa jumlah orang Iran yang menjadi pengikut Yesus meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Rumah-rumah menjadi tempat ibadah. Ibadah dilakukan dalam bisikan. Alkitab dihafal karena berbahaya untuk dimiliki. Jika benar bahwa takhta Tuhan ditegakkan di Elam, mungkin itu bukan melalui sistem politik, mungkin itu melalui hati manusia. Takhta Tuhan berdiri ketika Kristus memerintah di dalam hati orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya. Dan ini mengubah cara kita melihat nubuatan, bukan hanya tentang kejatuhan, tetapi tentang kebangkitan rohani. Namun cerita ini belum selesai. Yesekiel berkata koalisi itu akan bergerak menuju Israel. Zakaria 14 mengatakan bahwa semua bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem. Dan ketika itu terjadi, Tuhan sendiri akan turun tangan. Kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, tempat yang sama dari mana Yesus naik ke surga. Para malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul, bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik. Artinya apa? Semua ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang geopolitik, bukan hanya tentang konflik regional. Ini tentang satu momen besar dalam sejarah manusia, kembalinya Yesus Kristus sebagai Raja, bukan sebagai bayi di palungan, bukan sebagai guru di bukit, tetapi sebagai Raja segala raja. Jadi, apa artinya bagi kita? Jika Tuhan dapat menyebut nama sebuah bangsa 2600 tahun sebelumnya, jika Ia dapat menyebut wilayahnya, jika Ia dapat menyebut senjatanya, jika Ia dapat menyebut pola aliansinya, maka satu hal pasti, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas sejarah. Dan jika Ia setia menggenapi firman-Nya tentang bangsa-bangsa, Ia juga setia menggenapi janjinya tentang keselamatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah nubuat itu nyata? Pertanyaannya adalah, apakah kita siap jika semua ini benar? Apakah hidup kita selaras dengan kerajaan yang akan datang? Karena jika sejarah sedang bergerak menuju Yerusalem, maka hidup kita juga harus bergerak menuju kekekalan. Kita mungkin tidak mengendalikan berita dunia, tetapi kita bisa memilih siapa yang memerintah hati kita. Dan mungkin di tengah semua keguncangan global, pesan terbesarnya sederhana, tahta Tuhan tidak pernah kosong. Jika video ini memberkati Anda, bagikan pemikiran Anda.
Bagaimana peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi cara Anda membaca Alkitab? Apa yang Anda lihat sedang terjadi? Tulis di kolom komentar. Dan mari kita terus berjaga, karena sejarah mungkin sedang bergerak lebih cepat daripada yang kita kira.